Selamat sore teman-teman. Hari ini ada kejadian yang sering banget gak sering juga sih, jarang kejadian, tapi ya ada aja gitu momennya kejadian. Hari ini mati listrik dari sekitar pukul 4:30 sore sampai sekarang udah mau jam 6. Dan ini adalah yang paling sering terjadi di perpustakaan desa kalau lagi mati listrik. Nah, kita tuh biasanya ngapain sih kalau mati listrik? Yang jelas gue belum bisa pulang kalau misalkan masih mati listrik. Kita lihat situasinya. Ruang depan masih terang karena ini kan kaca ya, jadi masih terang. Tapi ada Febri belum pulang. Kita lihat bagian dalam. Ya udah jelas ya guys, ini nggak kelihatan ya. Bentar, gue pakai flashlight dulu. Oke, kita nyalain dulu flashlightnya. Mana dia? Center. Oke. Lihat ya, gelap banget guys. Tuh, laptop gue masih nyala. Ini semua electrical mati ya kalau mati lampu. Jadi memang bener-bener electrical tuh nggak ada yang nyala. Lihat AC posisinya masih nyala. Ini TV posisinya tadi masih nyala, komputer masih nyala. Dan lainnya masih nyala. Terus itu yang termos air panas juga masih nyala. Terus bagian depan, ntar kita matiin lagi. Bagian depan, kipas mati, otomatis colokan listrik di belakang-belakang buku ini juga mati. Komputernya jadi mati. Dan ya begitulah. Kalau udah mati semua, maka ketika nanti listrik nyala, semua akan nyala lagi. Oke, kenapa bang nggak bisa pulang gitu loh kalau misalkan lagi mati lampu gini? Nah, sebenarnya mati listrik ini bisa aja gue pulang, tapi masalahnya adalah kalau gue pulang, maka nanti yang seperti udah gue sampaikan tadi, bahwa semua electrical yang on awalnya, kemudian mati listrik, kalau kemudian mati listriknya nyala lagi, maka semua akan on lagi. Jadi kalau nggak dimatikan itu beresiko kepada perangkat elektrik kita. Nah, makanya gua itu harus stay di sini sampai listrik nyala. Kadang-kadang pernah kita masih mati listrik dari jam 4 sore baru nyala lagi sekitar jam setengah 10 malam, itu baru nyala, terus itu baru gue bisa pulang. Dan kalau misalkan belum nyala juga ya berarti gue nggak bisa pulang. Dan itu adalah resiko sebenarnya guys. Karena apa? Ini adalah bagian dari merawat perangkat digital kita. Dan kalau nggak kita matikan, khawatir nanti bisa jadi ada ya korsleting atau segala macam, justru nggak ketahuan sama kita, dan itulah yang membahayakan. Makanya kita harus standby di sini sampai nanti listrik nyala. Dan ya, kalau kalian mau tahu suasananya seperti apa, yang jelas gelap. Tadi kalian udah lihat juga kan. Kemudian ngap sekali guys di sini. Jadi kita harus buka jendela sebenarnya. Betul. Kita buka jendelanya. Untungnya perpustakaan ini jendelanya bisa dibuka. Jadi ya bisa ada udara masuk dan keluar ya. Begitu guys. Nah, makanya kalau udah begini ya kita harus nunggu aja sampai listriknya nyala. Dan kalau nggak nyala-nyala juga sampai malam kita nggak bisa pulang. Daripada nanti ada kerusakan atau segala macam ya, atau ada sesuatu yang beresiko, lebih baik kita nunggu aja. Oh ya, mumpung gue duduk di sini, jadi ada beberapa hal yang pengen gue kasih tahu juga. Nah, ini jendela ini nih, ini kan jendela terbagi dua ya. Nah, jendela ini kan terbagi dua nih. Ini yang jendela pertama, nih jendela kedua nih. Nah, jendela yang ini itu boleh dipecahkan ketika dalam keadaan darurat guys. Nah, jadi seluruh staf perpus, baik staf inti kita ataupun staf PKL, ketika dia masuk ke perpus itu kita sudah briefing bahwa apabila terjadi masalah seperti misalkan ada kebakaran, bencana atau segala macam yang membuat pintu utama kita ini nggak bisa dibuka, maka itu boleh memecahkan kaca yang ini. Nah, ini kaca ini boleh dipecahin guys. Kaca ini boleh dipecahkan bagian bawah ini. Nah, ini adalah kaca yang bisa dibuka. Karena kan kalau kita mau loncat lewat atas kan bisa aja sih. Tapi kan kadang-kadang orang susah juga ya mau pakai apa, naik bangku atau segala macam. Kalau misalkan amit-amit kejadian misalkan di sini jadi kebakaran atau bagaimana, kita nggak mungkin masuk ke dalam mobil bangku kan. Nah, makanya seluruh staf perpustakaan Desa Gunung Putri sudah kita ajarkan bahwa
kita menyediakan palu darurat. Nah, itu ada palu darurat adalah palu yang bahannya itu besi lah. Itu tujuannya adalah untuk memecahkan kaca yang tadi. Nah, fungsinya apa dipecahkan? Agar lebih mudah keluar. Loh, kenapa nggak kaca yang gede aja? Ini kaca yang lebar ini. Sebenarnya dalam pertimbangan kita, kalau kita pecahkan kaca yang lebih besar ini, justru kalau misalkan kacanya dipukul, pecah bagian bawah, kemudian didorong, dan kacanya itu atas tuh belum tentu pecah juga, dan itu malah justru akan membahayakan ketika proses evakuasi. Tapi kalau kaca yang ini, karena kacanya cuma kotak gitu, ini kalau dipecahkan semua maka bisa pecah, lalu orang-orang bisa lari sambil menunduk. Nah, itu menurut kita lebih efisien. Nah, gue pindah ke dalam aja biar lebih enak. Nah, kenapa tadi kan gue sempat bilang ya kalau perpustakaan ini juga ngap gitu loh kalau mati listrik. Kenapa? Yang pertama karena kita hanya mengandalkan AC guys untuk mendapatkan udara. Selain dari kita membuka kaca yang tadi. Yang kedua memang ventilasi kita semua ditutup. Karena apa? Ini demi kenyamanan dan juga kekedapan suara. Jadi suara berisik dari luar itu, misalkan apalagi kantor desa kita dekat jalan tol guys. Ini gue akan tunjukin ya jalan tolnya. Tuh, lihat, ini pinggir jalan banget. Dan ini kantor kita. Makanya agak berisik. Nah, itulah yang pertama, karena itulah kenapa kita membuat perpustakaan harus kedap suara. Belum lagi yang lewat adalah banyaknya truk. Banyak yang lewat adalah truk. Jadi cukup berisik. Nah, tadi udah lihat kan bisingnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah untuk menghindari atau mengurangi intensitas debu masuk ke perpus. Jadi perpus ini jarang dibilang jarang berdebu lah kalau bahasanya. Jadi jarang ada debu yang menumpuk dan lain sebagainya, itu karena memang kita kedap akses angin masuk dan lain sebagainya. Jadi untuk barang berdebu itu kita nggak terlalu parah lah debunya. Bahkan kalau kita bersihkan seminggu sekali pun ya masih bersih aja gitu loh. Tapi ya karena itulah kita membuat ruangan ini benar-benar kedap. Makanya resikonya kalau lagi mati listrik gini dan AC mati ya ruangan ini jadi pengap gitu. Nah, itulah yang membuat membuat kita tuh terasa panas dalam ruangan ini. Makanya gue biasanya kalau lagi mati listrik ini gue keluar. Nah, jadi gue keluar ke nongkrong di depan BUMDes. Kita akan lihat videonya nih pada saat gue nongkrong di depan BUMDes. Ada Bu Irma kebetulan sama Pak Agus. Iya. Iya, gelap-gelapan. Gimana Bu mati lampu hari ini? Gimana ya? Nih Sangat bete. BUMDes Smart. Kalau mati lampu juga gelap ya Bu ya. Pak Agus gimana Pak Agus? Gimana jadi Panas. jualan sepi nih gara-gara mati lampu. Pak Agus ini Kasat Linmas. Nah, kalau Bu Irma itu BUMDes. Jadi kalau mati lampu semua sama gelap. Tapi kalau enaknya Bu Irma atau Pak Agus jadi pinggir jalan jadi nggak sepi ya Bu? Ya, Jadi nggak sepi. masih ada sinar dari tempat lain. Kalau di perpus gelap banget. Kegelapan ya. Perpus sampai kita kesini. Saya ngungsi Bu, gelap banget. Ayo kita pulangin. Dan lihat semua gelap. Ini kalian mungkin nanya ya, kenapa ini kok merah-merah? Lampu mobil guys. Semuanya gelap kalau udah mati lampu begini. Jadi ya gelap aja. Mau pulang nggak bisa. Kalau nggak pulang ya nunggu aja sampai malam jadinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Video ini gue cuma mau sharing aja ke kalian tentang bagaimana kejadian kalau misalkan lagi kejadian mati lampu begini gitu loh. Nah, apa yang biasanya kita lakukan ketika mati lampu dan lain sebagainya. Ini gue cuma mau sharing aja kalau perpustakaan mati listrik tuh gimana sih. Nah, seperti inilah teman-teman, gelap ya. Ini kalau gue matiin senternya, kalian nggak kelihatan kan? Tapi kalau gue pakai senter kelihatan lah. Itu aja guys video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya.